Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tata nama senyawa dan penentuan jenis senyawa. Jadi singkat saja, jika kalian dapati satu senyawa dengan rumus kimia tertentu, maka sebelum kita dapat memberi nama, hal pertama yang harus kita pastikan adalah jenis senyawanya dulu. Jadi karena tata nama senyawa itu berbeda tata namanya untuk senyawa asam, basa, garam maupun oksida, sehingga sebelum memberi nama, hal pertama yang harus kita pastikan adalah kita harus mengetahui atau kita harus dapat menyimpulkan senyawa ini masuk kategori senyawa apa. Apakah dia termasuk oksida, asam, basa, atau garam. Nah, semisal nih kita punya senyawa P2O5. Atau sebelum saya beri contoh, saya kasih summary dulu deh. Ada 4 jenis senyawa utama, yaitu asam, basa, garam, dan oksida. Jadi ciri-ciri untuk mendeteksi ini jenis senyawa A, B, C, atau D, itu kita harus lihat ciri-ciri khasnya. Jadi yang pertama, ada senyawa yang kita sebut senyawa asam, ya. Senyawa asam ini ciri khasnya kalau kita lihat dari rumus kimianya ini yang paling utama bisa kita deteksi jika ada unsur hidrogen. Nah, unsur hidrogennya juga biasanya ditulis lebih dulu. Jadi kecuali untuk asam-asam tertentu ada yang hidrogennya ditulis di belakang, tetapi umumnya itu ditulis di depan hidrogennya. Kemudian jenis senyawa kedua ada basa. Jadi saya menyebutnya berdasarkan ciri-ciri yang paling mudah dikenali ya. Jadi kalau basa, ciri-ciri yang bisa kita kenali adalah mengandung ion OH- ya. Jadi kalau ada OH dituliskan di bagian belakang, ini bisa kita curigai bahwa senyawa tersebut adalah senyawa basa. Nah, kemudian yang ketiga ada senyawa oksida. Nah, ciri-ciri utama oksida adalah tentu saja ada unsur oksigen, dan ciri keduanya, jadi tidak serta-merta setiap senyawa ada oksigennya lantas kita sebut dia oksida. Ciri pertamanya tentu saja mengandung oksigen, ciri keduanya ini ciri yang utama juga adalah terdiri atas 2 unsur. Jadi kalau ada oksigennya, terus hanya ada 2 unsur di situ, unsur oksigen dan unsur yang lain, maka ini kita curigai termasuk jenis oksida. Ya. Selain dari 3 ciri-ciri ini, kalau dia tidak mengandung H+, dia tidak mengandung hidrogen, tidak mengandung OH-, dan kemudian dia lebih dari tidak mengandung oksigen dan unsurnya mungkin lebih dari 2, maka itu kita masuk ke kategori garam. Nah, oksida nanti terbagi lagi atas 3, tapi nanti akan saya jelaskan pada saat kita bahas contohnya. Oke, jadi kita mulai dengan contoh pertama. Misalkan nanti kalian dapati senyawa P2O5. Ya. Misalnya ada senyawa P2O5, maka untuk menentukan namanya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendeteksi dia termasuk senyawa apa. Nah, kita lihat satu-satu ciri-ciri yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Dalam senyawa P2O5 mengandung unsur H atau tidak? Tidak. Tidak ada unsur hidrogen, berarti fix dia bukan asam, ya. Ada OH atau tidak terlihat pada rumus kimianya? Tidak. Tidak ada OH, berarti dia bukan basa. Nah, opsinya tinggal 2 nih, oksida atau garam. Nah, sekarang kita lihat, ada oksigen atau tidak di dalam P2O5? Ada. Ada oksigen, ada O. Terdiri atas berapa unsur dia? 2. Terdiri atas 2 unsur, unsur P atau fosfor dengan unsur oksigen.
Nah, berarti karena dia memenuhi persyaratan untuk oksida sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, mengandung oksigen, terdiri atas 2 unsur, maka senyawa ini masuk dalam kategori senyawa oksida. Nah, selanjutnya tidak berhenti sampai di sini. Saat kita tahu dia adalah oksida, hal berikutnya yang harus kita pertimbangkan adalah apakah dia termasuk oksida logam, non-logam, atau amfoter. Unsur amfoter hanya ada 7. Jadi kalau selain dari 7 unsur amfoter itu berarti dia kalau enggak logam ya non-logam ya. Unsur amfoter ada 7 mulai dari aluminium, kemudian ada seng, ada Cr, ada Mn, kemudian ada Pb, Sn, dan Sb ya. Jadi 7 itu. Nah, selain dari 7 itu berarti kemungkinannya logam atau non-logam. Nah, karena P ini bukan unsur yang 7 yang saya sebut tadi, jadi yang 7 unsur itu Al, Zn, kemudian Pb, Cr, kemudian ada Sn dan Sb, Mn ya. Selain dari itu berarti dia adalah oksida logam atau non logam. Nah, sekarang karena P tidak termasuk dari unsur yang saya sebutkan tadi, kita akan mulai berpikir nih, fosfor termasuk logam atau non logam. Nah, gampangnya kalau kalian mau tentukan dia logam atau non logam, lihat pada SPU. Ya. Kalau pada SPU posisinya ada di sisi kanan batas metaloid berarti dia non logam. Jika posisinya berada di sisi kiri batas metaloid berarti dia adalah logam. Nah, karena fosfor posisinya ada di kanan, ada di golongan 5A, maka berarti non-logam. fosfor adalah non-logam. Maka oksidanya adalah oksida non-logam. Begitu Anda simpulkan dia adalah non-logam, maka penamaannya sebentar akan muncul itu awalan-awalan Yunani yang sudah dibahas di materi di hari Senin ya. Ada awalan mono jika angka indeks 1, awalan di jika angka indeks 2, awalan tri jika angka indeks 3, awalan tetra kalau angka indeks 4, awalan penta jika angka indeks 5 dan seterusnya. Nah, karena dia non logam maka penamaannya sebentar akan muncul monoditri itu awalan itu. Nah, sekarang kita tinggal lihat fosfor angka indeksnya berapa? Angka indeks 2. Kalau angka indeks 2 berarti harus diberi awalan di. Jadinya di fosfor. Ya. Kalau angka indeks 1, kalau unsurnya bukan oksigen tidak perlu ada awalan mono. Jadi awalan mono hanya kalau dia oksigen ya. Sementara kalau unsur yang lain itu hanya ada 2 kemungkinan, angka indeks 1 atau angka indeks 2. Angka indeks 1 tidak perlu ada awalan, angka indeks 2 beri awalan di, unsur selain oksigen. Kalau oksigen, berapapun angka indeksnya harus selalu ada awalannya. Kalau 1 monoksida, kalau 2 dioksida, kalau 3 trioksida, kalau 5 pentaoksida. Ya. Unsur selain oksigen kalau dia oksida non logam hanya diberi awalan kalau angka indeks 2. Seperti ini. Di fosfor. Kalau angka indeksnya 1, enggak perlu menyebut awalan mono, langsung sebut fosfor saja ya, karena ini angka indeks 2. Harap mulai bisa membiasakan diri saat saya menyebut angka indeks yang dimaksud adalah angka-angka yang ada di depan unsur dalam rumus kimia senyawa ya. Jadi angka indeks 2 berarti kita beri awalan bukan di fosfor ya. Di fosfor. Di fosfor, lanjut oksigennya ada 5 berarti namanya di fosfor pentaoksida. Ini harusnya bersambung ya, cuman karena layarnya tidak muat jadi saya nyambungnya di bawah. Padahal harusnya di fosfor spasi pentaoksida. Oke, jelas sampai sini untuk penamaan senyawa oksida non-logam? Ada yang mau ditanyakan? Kalau jelas, saya beri contoh lagi, misalkan senyawa oksida non-logamnya adalah NO2. Nah, saat senyawa oksida non-logamnya adalah NO2, nitrogen ini non-logam ya, jadi dia contoh oksida non-logam.
Maka penamaannya karena angka indeks nitrogen di sini 1 yang tidak kelihatan, angka 1 tidak dituliskan, maka namanya menjadi nitrogen. Tidak perlu ditulis mononitrogen, tulis saja nitrogen. Bukan mono. Karena oksigennya ada 2 berarti awalannya di nitrogen dioksida. Oke, jadi kalau non-logam bersiap memberi nama dengan menggunakan awalan mono, di, tri, dan seterusnya. Kalau unsur selain oksigen angka indeksnya 2 seperti di senyawa ini, maka beri awalan di fosfor. Kalau angka indeksnya 1 seperti dalam senyawa NO2, maka tidak perlu ada awalan mono, langsung nama unsurnya nitrogen. Lanjutkan dengan oksigennya ada 2 berarti dioksida. Yang ini oksigennya ada 5, pentaoksida. Ya. Jadi jangan lagi memberi nama di fosfor pentaoksigen. Nama oksigen kita sudah ganti menjadi nama oksida saat dia sudah bergabung dengan unsur lain. Jadi fosfor pentaoksida, nitrogen dioksida. Oke, sampai sini jelas? Kalau jelas, tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Oke, Hawa. Jenis senyawa apa ini HNO3, Hawa? Disebut saja, enggak usah dituliskan. Non-logam, Ibu. Apanya yang non-logam? Jenis senyawanya. Lihat Ki dulu ciri-cirinya, jangan langsung menjawab tanpa berpikir. Saya tadi sudah sebutkan ada 3 ciri-ciri saat kita menentukan dia jenis senyawa apa. Lihat unsur apa saja. Asam, Ibu. Asam ya, jadi karena ada hidrogennya. Nih, jangan langsung menyimpulkan oksida tanpa difikirkan atau dinalar terlebih dahulu. Lihat, kalau ada hidrogen berarti dia asam. Kapan dia oksida? Hanya kalau terdiri atas 2 unsur dan salah satunya oksigen. Ini jelas-jelas ada 3 nih unsurnya, H, N, dan O. Nggak mungkin oksida. Tambah lagi ada H-nya, berarti dia asam. Nah, sesudah menyimpulkan dia asam, kita akan beri nama. Namanya, untuk asam, tata namanya itu pasti ada kata asamnya. Jadi unsur hidrogen kita rubah namanya menjadi kata asam. Jadi bukan lagi kita sebut hidrogen, kita sebut asam. Asam apa? Lihat pasangannya. Pasangannya adalah NO3. Ini bisa pakai bantuan daftar kation anion yang sudah dibagikan pada 2 pertemuan sebelumnya. Di daftar kation anion, ion NO3, cari NO3, lengkap di situ dengan muatannya, ada NO3-. Namanya adalah ion apa NO3? NO3-. Daftar kation anion yang sudah dibagikan. Nitrat. Jadi NO3 namanya ion nitrat, maka kita beri kata nitrat di depan kata asam, jadilah namanya asam nitrat. Jadi HNO3 namanya asam nitrat. Jadi cukup unsur hidrogen kita beri kata asam di situ, kemudian anionnya kita cari nama anionnya apa, lanjutkan jadi asam nitrat. Jadi sama aja kalau misalkan ada soalnya yang lain. HCl ya. Hanya ini kita ganti dengan kata asam.
Cl cari di daftar kation anion namanya ion apa? Itu kita lanjutkan. Cl apa namanya? Klorat. Masa klorat? Klorat itu ClO3. Cl Klorida. saja nih. Klorida. Klorida, Bu, klorida. Asam klorida. Yang berakhiran at atau it itu kalau pasti ada oksigennya ya. Kalau anion yang ada oksigennya kayak ini nih, NO3 ada oksigennya jadinya nitrat. Kalau tidak ada oksigennya, biasanya dia berakhiran ida. Klorida, asam klorida. Oke. Contoh lain. FeOH 3 kali. Muhammad Fajar ada? Ya, ada, Bu. Oke, Muhammad Fajar Zahwan, silahkan. FeOH 3 kali termasuk jenis senyawa apa? Jenis basa, Bu. Basa. Kenapa bisa disebut basa, Zahwan? Fajar? Ada unsur OH-nya di belakang, Bu. Ada OH, ini penanda basa ya. Oke, bagus, Fajar. Nah, FeOH 3 kali termasuk senyawa basa. Nah, penamaannya bagaimana? Penamaan untuk basa ini kita sebut dulu nama kationnya, baru lanjut dengan nama anionnya. Kalau basa pasti ciri-cirinya namanya titik-titik hidroksida gitu ya. Jadi unsur apa yang berpasangan dengannya lanjut dengan kata hidroksida. Jadi kalau asam tadi ciri-ciri namanya adalah ada kata asamnya, asam titik-titik ya, asam nitrat, asam klorida. Kalau basa ada kata hidroksida di ujung namanya. Kalau oksida tadi ujung namanya adalah oksida. Kalau di basa ujung namanya adalah hidroksida. Nah, sekarang apa hidroksidakah senyawa FeOH 3 kali ini? Kita perlu cek dulu. Kationnya adalah kation Fe. Nah, Fe kalau kalian cek di daftar kation anion ada dua jenis. Ada Fe plus 3, ada Fe plus 2. Fe plus 3 namanya ion besi 3 atau ion feri. Kalau Fe plus 2 namanya ion besi 2 atau ion ferro. Nah, sekarang kita harus tentukan dulu nih, Fe di sini Fe plus 3 atau Fe plus 2. Caranya gimana? Lihat pasangannya. Pasangan di sini yang berikatan dengan Fe adalah OH. OH sudah fix muatannya adalah -1. Nah, kalau -1 berarti di depan Fe ini terpasang angka 1. Maka yang terpasang di depan OH ini punyanya Fe. Berarti Fe di sini adalah Fe plus 3. Maka namanya adalah ion besi 3 atau ion feri. Maka kita beri nama bisa pakai istilah besi 3, bisa pakai istilah feri. Kalau pakai istilah besi 3, maka namanya menjadi besi 3 hidroksida. Sorry. Ya, besi 3 hidroksida. Atau bisa juga kalau kita mau pakai istilah ferroferi, maka dia adalah feri hidroksida. Oke, jadi langkah pertama sebelum memberi nama, tentukan dulu jenis senyawanya. Apakah termasuk asam, basa, oksida, atau garam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Saya nganggapnya kalau tidak ada yang bertanya nih, yang lain ngerti nih. Oke, contoh berikutnya. MgNO3 2 kali. Termasuk senyawa apakah ini? Diva Dwiyanti ada? Diva Dwiyanti. Diva Dwiyanti monitor.
Diva Dwiyanti ada enggak? Az-Zahra Tushita kalau gitu. Diva entah di mana nih. Dia meng-off-kan video lalu hilang gitu saja. Oksida, Bu. Oksida. Apa ciri-ciri oksida tadi yang saya bilang? Terdiri dari 2 unsur. Nah, berapa unsur itu kita lihat? 3. Ada berapa unsur itu? Magnesium Magnesium dengan 1. NO. NO 1 unsur kah? 3. 2. NO 2 kan? Di sini ada nitrogen, ada oksigen. Memenuhi syarat untuk kita sebut oksida enggak itu? Tidak. Karena ada 3 unsur, meskipun ada oksigennya, tapi karena ada 3 unsur, maka dia bukan oksida. Ya. Nah, sekarang. Ada hidrogen enggak? Kelihatan. Ada hidrogen atau tidak di rumus MgNO3 2 kali? Az-Zahra ada atau tidak? Hidrogen di situ kelihatan? Tidak ada, berarti bukan asam. Ya. Ada OH atau tidak? Tidak ada. Tidak ada, berarti bukan basa. Bukan basa. Bukan asam, bukan basa, bukan oksida. Apa dong pilihan terakhir? Garam. Garam. Ya. Tidak ada hidrogennya, tidak ada OH-nya, ada memang oksigennya, tapi dia 3 unsur, maka sudah pasti garam. Ya. Selanjutnya kita tinggal beri nama. Cara penamaannya seperti yang sudah saya jelaskan di Zoom sebelumnya. Memberi nama senyawa, kita tinggal lihat daftar kation anion. Nama kationnya apa, lanjutkan dengan nama anionnya. Kation Mg namanya magnesium. Lanjut dengan NO3, anion NO3 ini namanya nitrat. Jadi namanya menjadi magnesium nitrat. Ini bersambung ya, magnesium spasi nitrat, bukan magnesium enter nitrat. Cuman karena layar yang tidak muat jadinya dioper ke bawah. Jadi magnesium kalau Anda tuliskan nanti di kuis, magnesium spasi nitrat ya, kalau menuliskan nama senyawa. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, atau jika ada yang mau ditanyakan langsung menyela pembicaraan saya juga enggak masalah ya. Contoh senyawa lainnya. Arya Wahyu ada? Arya Wahyu P. Arya Wahyu. Oke, Arya Wahyu sudah muncul di layar. Bu. Ya. Jenis senyawa apa ini K2O Arya Wahyu? Oksida. Oksida. Kenapa kita simpulkan bahwa dia oksida? Dikarenakan hanya 2 unsur, Bu. Hanya ada 2 unsur dan salah satunya adalah oksigen ya. Meskipun 2 unsur tapi kalau Anda ada oksigennya enggak bisa disebut oksida ya Arya. Nanti ketemu senyawa misalkan HCl hanya ada 2 unsur lantas dibilang itu oksida. Bukan ya. Jadi 2 unsur dan salah satunya harus oksigen. Tapi betul, jawabannya adalah oksida. Oke. Oke, jadi K2O adalah oksida. Sekarang kita akan beri nama. Sebelum kita beri nama, kita harus tahu dulu nih, termasuk oksida logam, non-logam, atau amfoter. Wanda, kira-kira ini oksida logam, non-logam, atau amfoter? Non-logam. Non-logam. Kalium itu non-logam. Lihat dulu SPU-nya ya. Kalau di kiri posisinya dia logam, kalau di kanan posisinya dia non-logam. Di kanan batas metaloid. Logam. Ya. Oksida? Logam atau non-logam? Wanda? Wanda?
Mana tadi Wanda? Logam ya, Bu. Logam, iya betul. Oksida logam karena kalium ini terletak di sebelah kiri batas metaloid, berarti dia unsur logam ya. Oksida logam. Untuk memberi namanya, langsung sebut nama logamnya atau nama kationnya, tinggal cek di daftar kation anion K itu namanya apa. Lanjut dengan kata oksida. Jadi kalium oksida ya. Jadi kalau dia oksida logam, tata namanya langsung sebut nama kationnya, lanjut dengan kata oksida ya. Jadi tidak boleh pakai awalan mono di tri dan seterusnya. Yang pakai awalan mono di tri dan seterusnya hanya kalau dia oksida non logam. Hanya itu kita pakai awalan. Selain itu penamaannya normal, tidak ada awalan mono di tri. Jadi jangan sampai kalian ketemu nanti senyawa ini terus bilang, oh ini namanya dikalium monoksida. Salah ya. Karena dia oksida logam, tata namanya langsung sebut nama kation logamnya apa, lanjut dengan kata oksida. Jadinya kalium oksida. Oke, satu contoh terakhir. Saya menyebut apritogani ada? Ya, Bu. Oke, aprito jenis senyawa apa ini aprito? MnO2. Oksida, Bu. Kenapa disebut oksida? Karena hanya terdiri dari dua unsur, Bu. Dua unsur dan salah satunya harus apa? Oksigen, Bu. Oksigen. Jadi hanya ada Mn dan oksigen, maka dia termasuk kategori senyawa oksida. Iya. Oke. Hawa ada? Jenis oksida apa ini Hawa? Oksida logam ya. Yakin? Iya. Posisinya memang di kiri, tapi dia masuk di daftar senyawa, di daftar unsur amfoter ya. Jadi harusnya adalah oksida Non logam. amfoter. Ingat kembali ada 7 unsur yang masuk oksida amfoter ya, aluminium, Zn, kemudian ada krom, ada mangan, ada plumbum atau timbal, kemudian ada timah atau stannum, serta antimon atau stibium ya. Jadi kalau masuk dalam 7 unsur itu maka dia termasuk oksida amfoter. Nah, oksida amfoter tata namanya sama seperti oksida logam. Jadi kita tinggal sebut nama ionnya, lanjut dengan kata oksida. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ionnya ini mangan berapa ya. Caranya harus ingat baik-baik oksigen itu muatannya selalu -2 dalam oksida ya. -2 karena di sini oksigennya ada 2 berarti -2 kali 2 jadinya -4. Nah, agar jumlahnya 0 kalau muatan negatifnya -4 muatan positifnya harusnya berapa? Kalau muatan negatifnya -4 supaya 0, maka harus diseimbangkan dengan berapa muatan positif? Positif 4. Positif 4 ya. Kalau positif 2 jadinya masih -2 dong. Jadi Mn-nya di sini Mn plus 4. Jadi Mn di sini plus 4, maka berarti namanya mangan beri dalam kurung angka Romawi mangan 4 oksida. Oke ya. Oke baik, demikian beberapa contoh-contoh soal untuk kalian jadikan referensi sebentar saat mengisi kuis. Jadi kuisnya sebentar ada 10 nomor, 5 nomor memberi nama senyawa, 5 nomor menentukan dia asam, basa, garam, oksida asam, oksida logam, oksida non logam atau oksida amfoter. Ya, jadi ingat sekali lagi dalam menentukan jenis senyawa, kalau mengandung hidrogen berarti dia asam, kalau ada OH di belakangnya berarti dia basa. Kalau mengandung oksigen dan hanya terdiri atas 2 unsur, itu kita sebut sebagai oksida.
Tinggal cek oksidanya oksida apa. Kalau unsurnya di kiri batas metaloid oksida logam, di kanan batas metaloid oksida non logam. Kalau oksidanya merupakan oksida dari 7 unsur yang tadi sudah saya sebutkan, oksida berarti dia oksida amfoter. Al, Zn, Mn, Pb, Sn, Sb, kemudian krom, ya, Cr. Jika tidak mengandung hidrogen, tidak mengandung OH, kemudian dia ada oksigennya tetapi unsurnya ada 3, berarti selain dari 3 kategori itu berarti dia adalah garam. Jadi kalau dia tidak ada hidrogennya berarti bukan asam, tidak ada OH-nya berarti bukan basa, kemudian tidak terdiri atas 2 unsur yang salah satunya oksigen berarti dia bukan oksida, maka pilihan terakhir dia adalah senyawa garam. Oke, saya rasa cukup dulu untuk review materi yang sebelumnya. Silakan bersiap-siap. Kita akan mulai kuis dalam beberapa menit ke depan. Sekitar 5 menit lah kalian break dulu, lalu kemudian standby untuk mengikuti kuis tentang tata nama senyawa dan rumus kimia. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena tidak ada, saya rasa kalian sudah bisa bersiap-siap untuk mengikuti kuis. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya pada pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata sepanjang 40 menit Zoom kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.